Kita ke informasi lainnya, pemirsa, berbagai kegiatan diselenggarakan menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang. Di antaranya adalah pameran Alutsista dan Panglimaran 2025. Pagi tadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka Panglimaran 2025 di Silang Barat Daya Monas, Jakarta. Event olahraga ini diikuti lebih dari 8.000 peserta yang terdiri dari para anggota TNI, Polri, dan masyarakat umum. Selain Panglimaran 2025, rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI juga dimeriahkan oleh pameran Alutsista TNI Fair 2025 yang digelar sejak kemarin. Sementara puncak peringatan HUT ke-80 akan digelar pada 5 Oktober mendatang. Kegiatan di Monas yang pertama itu pameran Alutsista. Jadi kita dikeluarkan alutsista yang terbaru yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian dalam kegiatan itu juga tadi ada kegiatan lari 10K, 5K, dan alhamdulillah antusias masyarakat yang ikut kegiatan lari juga banyak. Kemudian juga selain itu kita melakukan kegiatan bakti kesehatan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Oktober surprise lah dilihat. Kita akan tampilkan seluruh kegiatan yang dimiliki oleh prajurit, kemampuannya, dan alutsista terbaru yang dibeli oleh Bapak Presiden. Sementara pemirsa, ribuan warga tumpah ruah di hari terakhir pameran Alutsista TNI dan Pesta Rakyat yang digelar di Monas, Jakarta Pusat dalam rangka HUT ke-80 TNI. Sejak pagi masyarakat antusias mendatangi kawasan Monas untuk menghadiri acara TNI Fair. Rangkaian acara TNI Fair tersaji bagi warga, mulai dari pameran alutsista dari TNI AD, AL, dan juga AU, serta Pesta Rakyat. Masyarakat yang hadir memanfaatkan momen ini untuk mencoba menaiki alutsista TNI atau hanya sekedar bersuah foto. Selain itu, Pesta Rakyat TNI Fair juga menyuguhkan pembagian sembako dan makanan gratis bagi para pengunjung. Langsung saja pemirsa, kita pantau suasana pameran Alutsista TNI di Monas, Jakarta. Sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Selamat sore Reza, apa yang spesial di hari terakhir pameran Alutsista TNI Fair? Ya, baik Kevin dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai spesial, ini menurut saya hampir semuanya spesial ya. Karena apa? Karena setiap mantra TNI ini memiliki hiburan fasilitas yang juga berbeda. Saya sekarang berada di salah satu stand ataupun museum mini ya, milik mantra TNI Angkatan Laut, dan ini adalah milik Kopaska Koarmada 1. Ini adalah salah satu senjata runduk ataupun sniper yang biasa kita kenal, Kevin. Ini tadi dicoba-coba oleh anak-anak dan juga keluarga. Menarik sekali ya, biasa melihat ini di video games, namun ini bisa menyaksikan secara langsung tentunya. Tak hanya itu, Kopaska juga memiliki beberapa perangkat militer yang menarik, seperti ini ada senjata Gatling gun yang biasa tersemat di suatu kapal perang mereka begitu. Ini menarik karena tadi difoto-foto juga oleh anak-anak. Bisa Anda lihat ada keluarga, ada anak-anak juga yang bahkan mengabadikan foto ya di museum ini, Kevin. Tidak hanya soal Gatling gun, ada juga perangkat militer di sebelah saya. Ini merupakan perangkat-perangkat penting untuk melakukan evakuasi ataupun pencarian benda jika ada kapal yang tenggelam di dasar laut ataupun mencari black box tentunya. Dan ini merupakan bentuk pengenalan terhadap masyarakat mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab dari Kopaska tentunya. Dan seperti diketahui, ini tugas mereka atau tujuan mereka merupakan peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare begitu. Nah, kalau berbicara mengenai Kopaska, Kevin, ada banyak sekali hiburan menarik khususnya di luar sana. Dan memang spesialnya informasi yang kami terima tidak hanya soal
pameran alutsista ya. Ini ada beragam fasilitas seperti pameran komunitas dan klub, dan bakti kesehatan, ada juga gelar rumah sakit lapangan, bahkan ada makan gratis dan tentunya tidak dipungut biaya oleh masyarakat. Dan kami masih menunggu Kevin, apakah kemeriahan ini akan berlangsung hingga malam hari, mengingat nanti akan ditutup pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat untuk hari terakhir ini. Namun bisa dipastikan euforianya begitu bahagia sekali untuk masyarakat yang datang di TNI Fair 2025. Kembali ke Anda, Kevin. Terima kasih Reza melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Istana mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Dari beberapa tokoh yang diajak bergabung adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Berkenaan dengan komisi atau Komite Reformasi Kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Sebelumnya pemirsa, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Rencananya tim ini akan dilantik dalam waktu dekat. Jalan menuju reformasi Polri tinggal selangkah lagi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Menurut Yusril, pelantikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari 2 hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan publik termasuk Gerakan Nurani Bangsa atau GNB yang berisi tokoh lintas agama dan masyarakat. Sebelumnya GNB menyampaikan aspirasi terkait reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sesi dialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 September 2025 lalu. Dalam dialog tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden Prabowo menyetujui usulan pembentukan tim reformasi kepolisian. Para tokoh nasional yang hadir diantaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB, Quraisy Shihab hingga Komarudin Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan.